Incoming. Present. Perkenalkan, dia adalah Mentori. Dia di sini sebagai pemateri dalam video pembelajaran mata kuliah perancangan grafika. Mentori selalu memberikan pembahasan menarik seputar materi-materi dasar yang ada di dalam dunia multimedia. Pembahasan yang diberikan Mentori diberikan secara jelas, menarik, dan juga kreatif. Di setiap videonya tak jarang juga ia terkadang memberikan pertanyaan menarik kepada kita semua. Berbagai macam materi disampaikan dalam masing-masing judul seperti nirmana, warna, tipografi, ikon dan simbol, logo, layout periklanan, desain karakter, dan yang terakhir adalah ilustrasi. Tunggu kehadiran Mentori di website learning kalian masing-masing. Hai teman-teman semua, masih pada semangat kan untuk belajar perancangan grafika? Kali ini kita akan mempelajari tentang ilustrasi. Apa sih sebenarnya ilustrasi ini? Ilustrasi adalah penggambaran visual tentang sebuah kegiatan atau peristiwa yang disaksikan secara langsung maupun hasil imajinasi. Jadi ilustrasi sebagai sarana untuk menjelaskan suatu kejadian. Dalam pembuatan ilustrasi, ada beberapa teknik. Apa aja sih teknik pembuatan ilustrasi? Yang pertama adalah menggambar. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, melukis. Dan yang keempat adalah memotret. Tadi kita sudah mempelajari tentang ilustrasi dan apa saja teknik pembuatannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perspektif. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Perspektif ini juga sering disebut dengan sudut pandang atau pandangan. Perspektif pun memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah one point perspective. One point perspective biasanya digunakan untuk menggambarkan objek yang letaknya dekat dengan mata. Letak objek yang dekat membuat sudut pandang mata menjadi sempit, sehingga garis-garis batas akan menuju ke satu titik saja. Berikut ini adalah contoh dari one point perspective. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa gambar menuju ke satu titik. Selanjutnya ada two point perspective, di mana biasanya digunakan untuk menggambar ruang eksterior suatu bangunan. Menggunakan 2 titik yang terletak berjauhan dari sebelah kanan ke kiri. Perspektif 2 titik paling banyak digunakan dan paling mudah dibuat karena hasilnya cenderung tidak statis dan tidak simetris, sehingga lebih wajar untuk dilihat. Berikut adalah contohnya. Dilihat dari contoh tersebut, terdapat 2 perspektif di kiri dan kanan gambar. Yang terakhir adalah triangle perspektif. Perspektif ini biasanya menggunakan 3 titik untuk membuat garis pembatas objek. Teknik ini paling sering digunakan untuk menggambar bangunan yang dilihat dari tingkat mata tinggi atau rendah. Dan ini adalah contohnya. Nampak pada contoh ada 3 titik yang apabila digabungkan akan membentuk segitiga. Berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Oke, halo. Di sini saya Fadli Suwandi sebagai ahli pakar akan memberikan pandangan atau pendapat saya terhadap hasil video konten multimedia berupa video ya untuk pengembangan pembelajaran mata kuliah perancangan grafika. Di sini saya melihat bahwa konten yang sudah dibuat oleh tim pada karya PI ini sudah sangat layak ya untuk digunakan di perkuliahan perancangan grafika, karena materi yang disampaikan itu sangat sesuai dengan materi di perkuliahan perancangan grafika dengan tampilan yang baik secara grafis, menggunakan voice over yang juga baik ya
untuk penjelasan secara intonasi suara itu enak untuk didengar dan juga memberikan kenyamanan ketika audiens melihat video tersebut, sehingga akan membantu sekali ketika audiens itu ingin memahami lebih dalam, ataupun audiens yang betul-betul belum pernah mempelajari pancangan grafika, dan melalui video ini bisa digunakan oleh para audiens ataupun mahasiswa nantinya untuk belajar secara daring ya, untuk memahami materi melalui video ini. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Di sini saya akan mereview video dari kelompoknya Teddy, Ilham, dan Alfian. Nah, di sini saya sudah melihat videonya secara full. Di sini ada 3 poin yang ingin saya review. Yang pertama tentang warna. Dari penggunaan warna yang ada di video ini sudah bagus. Maksudnya kombinasi warna yang digunakan sudah pas untuk dari karakter, background, serta penggunaan dari fontnya. Kemudian mungkin ada beberapa hal untuk penggunaan warna di bagian font. Warnanya yang digunakan itu monoton. Terus ya mungkin untuk nextnya bisa digabungkan dengan warna-warna yang lain untuk di bagian fontnya. Kemudian yang kedua untuk di karakter, aset, dan sebagainya. Untuk penggunaan karakternya sudah bagus, dan karakternya sebagai mengilustrasikan ataupun menjelaskan, maksudnya karakter ini sebagai naratornya. Kemudian untuk aset-aset yang digunakan sudah lumayan untuk bisa dapat dipahamin. Cuman poin di sini yang ingin saya tambahkan, kebanyakan aset-aset ini digunakan untuk menjelaskan saja, maksudnya tidak ada sebagai tambahan di bagian backgroundnya. Dan di background ini cuma hanya sekedar permainan dari warna aja. Yang ketiga dari gerakan animasi yang dibuat oleh karakter itu sendiri. Nah, gerakan ini animasi yang dibuat oleh karakter sendiri ini udah bagus. Dari mulai gerakan tangan, gerakan mata, dan perpindahan dari kanan ke kiri dari karakternya. Cuman mungkin ada beberapa poin, yaitu dari sudut karakternya. Maksudnya tidak, kalau bisa untuk kedepannya videonya karakter tidak hanya dari sudut depannya saja. Mungkin dia bisa ngadap dari samping, menjelaskan, muter lagi ke depan. Jadi ada permainan sudut pandang gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari saya ataupun review yang saya ambil dari video ini. Untuk overall sudah bagus dan bisa digunakan untuk pembelajaran. Terima kasih.